Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan materi pelajaran PPKN. Semoga kalian tetap semangat. Ini adalah bab terakhir ya nak ya. Kalian tetap semangat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita masih membahas bab 6, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan perjuangan menuju NKRI, menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendeskripsikan hal-hal yang dapat dilakukan siswa dalam rangka mempertahankan NKRI. Nah, di sini yaitu bagian B-nya. Minggu lalu kita membahas bagian A-nya. Nah, sekarang bagian B, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Nah, kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Keterikatan daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatu seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara. Peristiwa ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian dari NKRI. Jadi sebelum negara kesatuan dulu itu wilayah negara kita itu adalah berbentuk kerajaan-kerajaan ya. Nah, kita lihat di sini ada perlawanan terhadap penjajahan yang terus dilakukan oleh rakyat Indonesia yang ada di daerah-daerah. Di antaranya, ini ada foto Tengku Umar, kemudian Cut Nyadin, kemudian Oto Iskandar Dinata, Raden Dewi Sartika, Sultan Hasanuddin, Patimura, Marta Kristina, Pangeran Antasari. Nah, ini hanya sebagian kecil saja dari para pahlawan nasional yang Ibu ambil ya. Nah, kita lihat Tengku Umar. Tengku Umar ini adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Jadi ini untuk melawan Belanda. Kemudian yang kedua ada Cut Nyadin. Cut Nyadin ini sama dari Aceh, yaitu adalah salah satu wanita paling penting dan paling dihormati pada masa Perang Sabil melawan Belanda berkecamuk di Aceh. Beliaulah yang diduga kuat berada di belakang Tengku Umar, suami kedua beliau, dan merancang setiap gerak penyerangan terhadap kantong-kantong militer Belanda. Nah, ini kemudian yang ketiga, ini ada pahlawan Oto Iskandar Dinata. Nah, Oto Iskandar Dinata ini berasal dari Jawa Barat ya. Nah, ini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang mendapat julukan si Jalak Harupat. Kalian tahu ya Jalak Harupat itu apa? Sekarang dijadikan apa? Monumen apa? Yaitu menjadi nama stadion olahraga di Kabupaten Bandung yang sering jadi tempat berlaga Persib Bandung. Nah, Oto Iskandar Dinata ini lahir di Bojongsoang, Bandung, tanggal 31 Maret 1897. Dan Oto Iskandar ini berperan sebagai anggota BPUPKI. BPUPKI itu apa? Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau yang mengusulkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta
menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu foto Dewi Sartika, pahlawan Dewi Sartika. Ini juga sama berasal dari Jawa Barat. Nah, Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, khususnya kaum wanita yang ada di Jawa Barat ya. Kemudian yang kelima yaitu Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Ini melawan Kompeni Belanda, karena Kompeni Belanda pada waktu itu ingin membeli rempah-rempah dengan harga yang sudah ditentukan oleh Belanda, kemudian ditentang oleh Sultan Hasanuddin, maka terjadilah perang ya. Kemudian yang keenam Patimura. Patimura itu nama aslinya Thomas Matulesi yang berasal dari Maluku. Beliau juga melawan Belanda. Kemudian yang ketujuh ada Martha Christina sebagai pahlawan dari kalangan perempuan dari daerah Maluku dan untuk membantu meningkatkan derajat para wanita. 8 yaitu Pangeran Antasari, yaitu salah satu pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan yang turut berperang melawan penjajah Belanda untuk membela wilayah Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah perlawanan terhadap penjajahan yang terus dilakukan oleh rakyat Indonesia, itu ya di daerah-daerah. Nah, itu ya salah satunya. Kemudian yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Kita lihat gambar di samping ini. Di sini ada pertambangan minyak. Kemudian di bawahnya ada pemandangan yang indah. Ini menjadikan suatu kekayaan alam Indonesia dan dijadikan sebagai objek wisata. Nah, gambar di samping hanyalah merupakan sebagian kecil kekayaan dan keindahan alam Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Sebagai negara kepulauan, maka wilayah lautan lebih luas dibandingkan dengan daratan. Tanah kita dikenal dengan tanah yang subur. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di Indonesia yang memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, juga memberikan penghidupan bagi berbagai satwa. Demikian juga dengan lautan yang luas di daerah tropis merupakan sumber kehidupan di laut. Selain itu, kekayaan alam Indonesia berupa bahan tambang seperti minyak, gas, tembaga, emas, batu bara terkandung dalam bumi Indonesia. Ini menggambarkan besarnya wilayah dan kekayaan bangsa Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal yang potensial untuk kemajuan bangsa dan negara. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Mempertahankan bentuk dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. C. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. D. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. E. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Nah, itu adalah peran daerah dalam NKRI. Kita lihat bagaimana cara mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah juga memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa.
sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut. 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. 2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu ya. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang bagaimana pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini? Menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai sebagai berikut. 1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. 2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. 3. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, pengembangan, kemajuan, dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Nah, sekarang bagaimana kalian sebagai siswa? Hal apa yang dapat dilakukan siswa dalam rangka mempertahankan NKRI? Ini diantaranya ya. Belajar menghargai dan menghormati. Menghargai siapa? Menghormati siapa? Menghargai teman, menghargai orang yang lebih tua, ya, menghargai teman sebaya atau misalnya adik kelas kita. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, bertindak sopan kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, membantu orang yang kesusahan. Yang keempat, selalu tidak mengganggu agama lain. Yang kelima, menutupi segala perbedaan baik suku, agama, ras, dan budaya. 6. Membeli barang produk dalam negeri. 7. Membantu teman dalam diskusi kelompok. 8. Menabung di bank misalnya untuk memperkuat perekonomian. 9. Menjadi anak yang cerdas sesuai bidangnya agar bermanfaat bagi masa depan. Nah, itu hanya yang menggambarkan hal-hal yang dapat dilakukan siswa dalam rangka mempertahankan NKRI. Jadi ini tidak terpaku ke sini saja, tapi masih banyak lagi ya hal-hal yang harus kalian lakukan untuk mempertahankan NKRI ini. Ya, materi Ibu cukup sekian, cukup sampai di sini. Dan minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi materi bab 6 sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.